Saat ini, di berbagai daerah, banyak terjadi ketidakmerataan pegawai. Seperti halnya pegawai di instansi seperti organisasi perangkat daerah dan pegawai di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun di tingkat desa. Seringkali, jumlah pegawai di suatu instansi tidak sesuai dengan beban kerja yang dimiliki instansi tersebut. Terdapat instansi dengan beban kerja banyak, tetapi jumlah pegawai yang tidak memadai, ataupun sebaliknya. Misalnya saja, pada kecamatan-kecamatan yang jauh dari kota, pegawai di kecamatan seringkali lebih sedikit dibandingkan beban kerja yang dimiliki, mengakibatkan ketidakefektifan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan bagi masyarakat menjadi terganggu. Pegawai yang melakukan pelayanan pun terkadang kewalahan menjalankan tugasnya diakibatkan kurangnya pegawai. Berikut adalah gambar pelayanan di kecamatan yang memiliki jumlah pegawai sedikit. Dapat dilihat banyaknya warga yang sedang mengantri untuk mendapatkan pelayanan dari kecamatan. Dengan jumlah pegawai yang sedikit, tidak sebanding dengan warga yang antri, sehingga pegawai tidak bisa memberi pelayanan yang maksimal. Banyak warga yang kecewa karena telah menunggu lama dan tidak dilayani dengan baik. Menunjukkan pelayanan di kecamatan yang memiliki banyak pegawai. Dapat dilihat mereka bisa memberi pelayanan yang baik dan efektif. Tidak banyaknya warga yang antri sehingga pelayanan dapat berjalan dengan sangat baik. Dari beberapa gambar yang telah ditampilkan tadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai sangat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Adapun alternatif kebijakan yang dapat diusulkan kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut. Pertama, mutasi pegawai pada instansi yang memiliki banyak pegawai. Adapun dampak positif pada saran pertama adalah pegawai di setiap instansi dapat lebih merata. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan adalah pemerintah harus memberikan fasilitas kepada pegawai yang dimutasi berupa tempat tinggal dan fasilitas lainnya yang menunjang pekerjaan pegawai. Yang kedua, rekrutmen CPNS dengan penempatan tertentu. Adapun dampak positifnya yaitu para calon pegawai sudah siap menerima penempatan kerja yang jauh dari kota. Dampak negatifnya, penambahan anggaran pada pemerintah daerah. Yang ketiga, mengangkat tenaga honorer. Adapun dampak positifnya yaitu perekrutan bisa lebih cepat dibanding rekrutmen CPNS. Dampak negatifnya, banyak calo-calo perekrutan tenaga honorer dan skill tenaga honorer belum tentu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dari ketiga usulan kebijakan di atas, kebijakan yang paling disarankan adalah mutasi pegawai pada instansi yang memiliki banyak pegawai. Dampak positifnya yaitu pegawai di setiap instansi dapat lebih merata. Dan juga pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya perekrutan pegawai baru. Dampak negatifnya, pemerintah harus memberikan fasilitas kepada pegawai yang dimutasi berupa tempat tinggal dan fasilitas lainnya yang menunjang pekerjaan pegawai. Jangan sampai karena dengan tidak adanya fasilitas dari pemerintah, pegawai jadi malas-malasan dan ogah-ogahan dalam menjalankan tugasnya.